Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Berjumpa lagi bersama saya Mariam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kelas 11, yakni praktikum akuntansi lembaga mengenai pemerintahan pusat dan daerah. Maka untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintah daerah. Ini part satunya ya. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu pemerintahan pusat dan apa itu pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dimaksud pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara penyelenggaraan pemerintahan pusat diantaranya ada legislatif sebagai pembuat undang-undang, ada juga eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI dalam UUD 1945. Ada 3 unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya pemerintahan provinsi dipimpin oleh gubernur, pemerintahan kabupaten dipimpin oleh bupati, dan juga pemerintahan kota dipimpin oleh wali kota. Ada beberapa hak pemerintahan daerah, diantaranya memungut pajak dan retribusi dari warga daerah, memilih pemimpin daerahnya sendiri, mengurus urusan pemerintahannya sendiri, juga mengelola kekayaan SDM dan SDA daerah. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah diantaranya melindungi masyarakat, melestarikan lingkungan hidup di daerah, melestarikan nilai sosial budaya di daerah, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dan meningkatkan dan menyediakan pelayanan pendidikan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepala daerah, maka dibentuklah perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satpol PP, UPTD, kecamatan, desa atau kelurahan. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam struktur organisasi. Sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat, ada asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Dananya dari APBN, sedangkan dari pemerintahan daerah ada asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang dananya dari APBD. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sementara itu, tugas pembantuan diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan kewenangan daerah provinsi. Untuk bagian kedua, kita akan bahas apa sih pengelolaan keuangan daerah. Kira-kira apa ya pengelolaan itu? Kita akan bahas dulu apa sih itu pengelolaan. Pengelolaan merupakan
proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan terakhir pengawasan. Di dalam ruang lingkup keuangan daerah meliputi beberapa hal, diantaranya adalah 1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Ruang lingkup yang kedua adalah kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Ruang lingkup yang ketiga yakni ada penerimaan daerah, dan ruang lingkup keempat yakni ada pengeluaran daerah. Ruang lingkup yang kelima yaitu adanya kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Ruang lingkup yang keenam yaitu adanya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Sekarang kita bahas macam-macam asas pengelolaan keuangan daerah, di antaranya adanya tata tertib, taat aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, kita bahas pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ada pejabat pengelola keuangan daerah, dan juga ada satuan kerja perangkat daerah. Untuk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ini dipegang oleh kepala daerah. Kepala daerah di sini yang dimaksud adalah untuk provinsi dipegang oleh gubernur, untuk kabupaten oleh bupati, dan untuk kota itu dipegang oleh wali kota. Untuk pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD itu merupakan kepala satuan kerja yang tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan APBD dan juga bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD ini bertindak selaku pengguna anggaran atau barang. Di antaranya ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pada pengelolaan keuangan desa ini pemegang kekuasaannya dipegang oleh kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Berikut ini asas penyelenggaraan APBD. Yang pertama adalah APBD itu disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Untuk asas yang kedua, yakni penyusunan APBD itu berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Asas yang ketiga, APBD itu mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi.
Asas yang keempat itu mengenai APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD sering dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah untuk masa 1 tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatannya, meliputi 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau RKUD yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sedangkan belanja urusan pilihan mencakup pertanian, pariwisata, industri, dan lainnya. Di dalam pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Di dalam struktur anggaran pendapatan belanja desa itu hampir sama dengan anggaran pendapatan belanja daerah, di mana terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Doa Bangsa TV channelnya edukasi. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.